like a Hellcat. Udah jam 12 nih teman-teman, saatnya kita makan siang ya. Kali ini saya mau makan di warteg Pak Tisto. Yuk, kuy lah. Di siko dun sana kasadonyo di warteg kok dun sana bisa memilih samba kesukaan sana. Di siko banyak bana pilihan-pilihannya, ada urap bagai. Wih, urapnya sebana lama sana. Kok awak Allah menentukan pilihan awak. Konyo 2 porsi. Di siko dun sana bisa memilih duduk di atas atau duduk di bawah, dan awak kini kau memilih duduk di atas yo biar lama otas kete. Niko kan mumpung awak lo videoan ke sana. Selama kau awak nak pernah videoan maka awak makan atau belajar awak menjadi YouTuber kan skete kan. Kau nyoko. Lapang sana tampeknya. Awak kini kok awak mencuci tangan dulu sana, biar lama lo makan biar berasih lo awak makan seketek kan. Paru ili tak mana ko hari jam bara lo ko sana lampi jam 1 awak makan dulu deh. Jangan lupa sana makan yo sana yo beko sakit lo beko. Yo udah awak kok manakue makan yo sana tah lapa antah baa lagi ni ko sana sebenarnya lapang kan sana sampai parkirnya pun lapang gadang bana sana kumpul-kumpul lah kamari. Sebenarnya lama makan zero siko. Dingin lo itu ndak angin sama sekali do, padahal kipe angin ini ndak idui do sana. Gimana rasa udangnya yang? Mantap. Lihat lah sini. Enak. Komentarnya yang fokus sekali yang makannya. Nggak berkedip guys. Enak guys. Ini dari nampakmu goyang dah yang dari nampakmu goyang dah, cuma cewek orang yang nyuwuk aja. Enak yang mantap kan yang 30.000 ya yang 30.000 kita udah dapat udang, dapat sayur, dapat timun, dapat kerupuk, dapat nasi seposnya. Ini konsepnya persemangan ya guys, jadi terserah kalian mau ngambil nasi sama sambal apa aja, nanti dihitung aja ke kasirnya. Ini mantap banget guys, ini punya saya guys. Ini ada acar. Ini acarnya itu ada ini apa ya? Ini ada apa nih yang wortel, ada timun, ada bawang merah, kemudian ada nanas, ada cabai rawit, ada cabai besar nih ya yang warna merah ini. Kemudian ini ada ikan bakar nih guys, ikan bakar.
Ini ada kuah gulai, ada kemangi, ada timun, ada kerupuk. Mantap. Bayangin nggak guys, tuh segini. Kami makan berdua dengan segini itu 60.000 rupiah. Lokasinya strategis guys. Ini terletak di Simpang Bandara. Ini terletak di Simpang 3 Bandara ya guys. Kelurahan Bukit Raya, Pekanbaru. Itu di sana ada Batik Hotel, tuh lampu merah. Kalau kalian belok kanan itu bandara Sultan apa namanya? Sultan Syarif Kasim ya. Kalau sini tuh di sini itu arah Kemarpoyan. Mantap guys. Gimana bang? Tak kilo? Nak taluk mabihan dah. Mantap ya, enak. Sampai nggak berkutip guys, makan aja karena lapar. Wah mantap guys. Tuh nasinya dari sebubung itu jadi segini. Mbak rasanya udah lama bana dah. Lama bana sana. Kalau sana ke Pekanbaru, mampirlah kemari. Di mana moe koyang? Resto Pak Tisto. Harganya mulai dari 13 ribuan. Konsepnya itu prasmangan sana. Jadi sana nio mambiak samba apa saja bebas. Mambiak nasi secambung gadang pun bebas. Asalkan habis beko sana tinggal membayar aja di kasir lah ya. Kan mantap tuh sana. Tak kilo lah saku tuh. Yang penting paru ikannya nak sana nak. Tuh tuh. Lama. Sabana segi rasanya sana. Baru jalan ya. Kalau nasi tuh kita makan tadi. Barang kan jalan ya. Nih, sambal terasi sama timun guys. Wih, banyak kali. Ikan bakar. Ini nih. Saya makan di lantang loh. Dicocol dengan sambal. Tupok. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makanin tuh kalian ya. Nih. Nah guys. Ini ada acar. Tiga puluh, 120 tuh, ada 30.000.
Ada 1.000 orang kok, cuma 30. Banyak kah beruntung kali. Tuh. Ikan bakar ini bumbunya pas guys. Enak. Habis nggak ya kira-kira? Nggak kenyang. Jadi aja lah kenyang boleh. Banyak mana? Aturan seketek nasi banyak sambal. Banyak nasi seketek sambal. Bayarnya? Jadi segitu. Enggak lah. Ikan bakar guys. Tangan udah dicuci ya. Aduh. Lawan. Panuh mana? Bersih mengubah. Kuli bangunan. Bersih kuli. Bersihku. Masuk alam, no? Tuh. Masuk pondok tengah sawah itu. Angin kencang. Lama lah lo. Ini aja udah kenyang guys. Ngeliatnya. Bungkus. Dibungkus boleh nggak ya? Rencananya awak kasiko nio mengejar urap sana. Kiroi urapnya lu masak lah ya. Papa soal awak makan ikan padonya itu. Urapnya itu pai itu sana dari kates. Dari daun kates. Itu sabana lama. Membuka salero. Tanya awak sana.
Awak balik nih sana. Biar dapat dagingnya. Sepoi angin siku sana. Pengen lalu awak deh. Parikannya lalu oleh. Rasuri tengah sawah awak. Parfum tahan 2 hari rumah aja. Tidak ada orang. Mahal tuh. Berapa? 130 lah. PT isinya. Digaransi selalu aja kan. Ah, banyak budget lah. Ya adalah. Saya isi lah. Enggak beli parfum apa tuh ya? Kita beli parfum yang itu yang di mall aja, di 60.000. Tak hilang. Alhamdulillah. Ikan bakarnya lama, sambal terasinya pun lama, kerupuknya lama, lama sadoe sana. Raso-raso kabih raso, tapi pori kenyang. Habis dah. Tahu kan? Tinggal aja nanti. Yang Udah. Hah? Baru sebelum ini. itu makanan orang Jawa. Campur.
Biar aja. Nah, bir kosong utah ko. Habis. Satu tak golek leh. Payah tak kak? Satu. Satu. Nah, sampai ke sana. Rancak kalau untuk sana yang nyu kapakan, nyu singgah, nyu makan siang, di situ sampai rancak. Murah, sampai nyu nyaman, sajuk walaupun ndak AC, karena atok itu dari ijo sana. Mantap banget sana. Dan parkirannya lapang, gue oto sana sadonyo, bawa jo keluarga tuh kemari. Kalau Honda apalagi saungnya tuh nyaman, kadang pulau sana mantap pokoknya. Yalah. Dia kawan dia aja. Kita nih. Yang bana lalu mau. Senang kali. Ya, habis udah. Tuh, pulangnya aja tinggal lagi ya. Nah, tak bersisa, guys. Yuklah cuci tangan. Mau pingsan ada ya? Alhamdulillah, ya Allah masih bisa makan. Panas guys. Kita mau beli ayam buat masak. Tuh, Pak. Alhamdulillah pari ala kanyang sana matola mengantuk pulo. Kini wak beli ayam lu. Nah kira-kira beli ayamnya sampai 45 menit lu sana dari warung Pak Tito kok. Jauh sih tapi balik kan. Aku nyawa tiba di tempe orang menjual ayam sana. Awak mau beli ayam merah sana. Ayam merah kok rasa ayam kampung di sana. Jadi lama untuk dibuatan kalio ayam sana atau randang ayam. Banyak tadi jalan tuh dengan baju kamu tuh mana? Enggak. Yang mana? Ada dua dari kampung, Pak.
Harga ayamnya tuh murah nih sana. Alhamdulillah lah 50.000 sih kue. Cukup lah untuk makan seminggu sana. Awak membeli karambi lu sana harganya tuh 15.000 dua buah tuh ha. Koko ranca untuk meredakan panas dalam sana. Jadi dikocok sama talue bisa mendinginan badan, mendinginan parui. Semoga-modahan sehat lah sana sadonyo. Yang terhindar lah dari awak segala macam penyakit koyo. Amin. Allahumma amin. Kelapa. Ikonyo ayam tadi yang Allah awak berasiahan, seberasia-berasianyo. Banyak juga jadinya yo. 50.000. Iko ada santan beserta daun-daunannya, segala macam daun. Nah, kemudian iko ada alawak giling bumbu-bumbunya, tinggal awak masukkan aja lah ya. Jadi bumbuku awak bagi dua beko, yang separuh untuk kuahnya untuk gulai, separuh untuk ayamnya supaya ayamnya kok ndak amih. Dan harus banyak-banyak daun bawang putihnya di sana yo supaya indah anyiannya gitu ayamnya. Risiko awak memakai santan 1,5 kilogram yo sana yo. Koko lah awak masukkan lo daun salam, daun limau atau daun jeruk, kemudian ada daun kunyit dan serai. Awak pakai kok agak banyak seketik sana supaya banyak gelotok-gelotok yang dihasilkan dan banyak minyaknya sana. Jadi semakin lama nyo sana kalau diangin-anginan gitu. Ayamnya kok kan kare. Seharusnya kan diabuih kan, tapi tidak perlu diabuih di sana. Nah, caronyo masukkan capek ayam itu ke dalam kuah gulai itu sana. Jadi kampuh itu sabana-bana kampuh aku sana empuk bana aku. Banyak kan sana dagingnya. Koko dapat lo talunya sana. Koko sel telurnya ke sana. Iko ala bahagia langkok-langkok cukup-cukup. Ada pesisian sekete untuk ayamnya. Untuk dilimangan sampai merata. Ini awak masukkan ayamnya le sana. Awak masukkan seketik-seketik ke dalam kuah gulainya tuh.
Setelah awak mencelak tudung sana, kironyo ada nasi dingin sakete, pas lah daripada nasi kau nak dipangan sama sekali, awak buatlah nasi goreng nak sana nak. Rencana awak memang buat nasi goreng kampung sana de pas banal lah. Tekanan kampung awak jadinya sana. Oh yo, BTW awak orang Pariaman sana, tapainya orang kayu tanam sana. Lai tahu sana kayu tanam. Kayu tanam tuh dake di bawah Parang Panjang tuh sana ada kayak ayam mancua sana. Konyo ha. Daging kecap sana, daging bumbu nasi goreng, satu daging garam, daging reko sekete, setiap tu kuda. Selanjutnya sana iris-iris bawang merah sama bawang putih sana sama lado, terserah lado kutu atau lado biasa boleh ya. Kemudian awak angean minyak sana yo, minyaknya sekete aja, jangan terlalu banyak sana beko kolesterol sana beko. Nah selanjutnya awak iris-iris bawang perai sana yo.
yang kayak mano. Karena awak nak nio ribet sana, jadi awak membuat talue sapi aja sana. Nah, kalau di Minang namanya sapi itu Jawi sana. Nah, sana pasti paham lah kan sama mato Jawi. Bakal mato sapi namanya sana yo, padahal mato sapi ndak ada di tandua kodona. Talu ayam ada ya kan, tapi namo talu sapi itulah. Supaya talu aku matang merata sana, awak balik kan. Jadi warnanya tetap cantik tapi nyo matang merata. Kulit ayamnya tuh sabana labuk sana, ju daging-dagingnya pun empuk, padahal itu ayam merah sana. Ayam merah kok samo kari dagingnya samo ayam kampung sana. Jadi kalau misalkan ndak bisa awak mengolah do kari daging itu sana, nah tapi kok lunak ya sana. Jadi walaupun indah awak ungkap sana, dagingnya kok tetap lunak sana. Biasanya kan kalau mau gulai ayam, kadang-kadang awak tam minyakan dulu kan sana, baru awak masukkan ayamnya kan. Jadi koko kano indak ungkap, jadi langsung aja dimasukkan agak capek seketek sana. Mantap. Daging lunak. Rasanya tuh lama. Itu sana. Iko punggungnya kok yang kare itu. Lunak kok. Kalau bumbunya makan ikan,
nasi goreng tadi. Hmm. Rasanya tuh rasa kayak rasa ayam kampung. Aku lunak sama lunak sana. Lagi yang itu empuk. Empuk banget. Padahal kok punggung sana. Punggung kan. Op, melantiang ya. Ops. Kalau tulang aja sadonya. Tapi daging itu lunak tuh. Lunak. Mantap. Enak. Dikenal sebagai tumbuhan yang kaya manfaat, nyaris tak ada bagian dari tanaman kelapa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Namun tak jarang pula orang yang tidak paham memanfaatkan setiap bagian dari kelapa. Air kelapa misalnya justru hanya menjadi limbah karena bingung memanfaatkannya. Nah, ini dia teman-teman manfaat dari air kelapa. Nah, ini kandungan air kelapa itu ternyata mengandung karbohidrat, protein, ya ternyata proteinnya itu lebih besar atau lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kadar asam amino air kelapa itu lebih tinggi
dibandingkan dengan asam amino dalam susu sapi. Kemudian ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, zat besi, tembaga, fosfor, belerang, vitamin C, ada vitamin B kompleks. Ini banyak banget vitamin B kompleksnya. Kemudian di sini ada juga asam amino, teman-teman. Asam folat ya. Asam folat ini sangat bagus banget untuk teman-teman yang lagi program kehamilan. Sering-seringlah minum air kelapa. Itu karena bisa mengurangi resiko untuk kemandulan. Ini bisa diminum untuk calon papa dan calon mama ya. Nah, dijelaskan oleh Hieronymus Budi Santoso, penulis buku-buku teknologi tepat guna dari Yogyakarta, air kelapa hijau mengandung tanin atau antidotum atau anti racun yang tinggi. Nah, kandungan zat kimia yang menonjol berupa enzim yang mampu mengurangi sifat racun. Ini dikutip dari Dr. Batunahal Gostom, SKM, staf pengajar dari Fakultas Skesmas ya teman-teman, Kesehatan Masyarakat UI Universitas Indonesia, menyarankan untuk penderita keracunan bakteri seperti bakteri ini ya, itu bisa mengkonsumsi sebutir air kelapa muda. Nah, setelah 4 atau 5 jam minum air kelapa tersebut, kemudian disarankan untuk penderita untuk minum obat urus-urus. Nah, langkah selanjutnya penderita mengkonsumsi kembali sebutir air kelapa. Nah, bila kondisinya semakin parah, maka ia disarankan untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Nah, Sudarman menambahkan air kelapa hijau terutama buah yang muda ternyata mengandung glukosa, sakarosa, fruktosa, sukrosa, mineral, dan asam amino, enzim, protein, kalium, fosfor, besi, belerang, vitamin A, B1, dan C. Nah, minyaknya itu mengandung gliserida yang berisi ini teman-teman, ada asam laurat, asam kaprilat, asam palmitat, asam oleat, asam miristinat, asam kaprat, asam stearat. Nah, buah yang sudah tua mengandung kalori tinggi di mana sebesar 359 kalori per 100 gram. Ya, kemudian daging kelapa hijau setengah tua ternyata mengandung kalori 180 kalori per 100 gram, dan daging kelapa hijau muda ternyata mengandung kalori sebesar 68 kalori per 100 gram. Nah, ternyata teman-teman, semakin tua kelapa tersebut semakin besar kalori yang dihasilkan. Nah, nilai kalori rata-rata yang terdapat pada air kelapa hijau berkisar 17 kalori per 100 gram. Nah, kadar air yang terdapat pada buah kelapa hijau sejumlah 95,5 gram dari 100 gram. Nah, ini dia teman-teman, contoh penggunaan dalam pengobatan. Khasiat umum menurut Budi Santoso, ada berbagai macam khasiat yang dihasilkan tanaman yang juga disebut nyiur ini ya, nyiur melambai. Nah, ini dia teman-teman. Air kelapa hijau berkhasiat menawar racun, menurunkan panas tubuh, dan mengobati diare karena menambah cairan dan mineral dalam tubuh. Kemudian daging kelapa hijau untuk obat kurang gizi. Nah, karena bisa menambah khasiat yaitu nafsu makan ya teman-teman. Nah, ini dia beberapa ramuan kelapa ya untuk mengatasi. Yang pertama adalah keracunan makanan. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahannya adalah 1 butir kelapa hijau, dan kemudian cara menggunakannya adalah kita ambil air kelapanya lalu diminum sampai habis. Ternyata teman-teman, air kelapa itu sangat bagus banget untuk mengurangi keracunan di dalam tubuh kita ya. Bisa jadi karena keracunan makanan gitu kan. Kemudian ini bisa mengatasi panas dalam. Caranya adalah seperti tadi yang diminum oleh suami saya tadi. Caranya adalah 1 butir buah kelapa hijau dan 1 butir telur ayam kampung mentah ya. Nah, cara membuatnya adalah buah kelapa dilubangi ujungnya. Jadi intinya adalah kita ambil air kelapanya itu, kemudian kita buang telur ayam tersebut kulitnya, kemudian kita pisahin antara putih dengan kuningnya. Kemudian jadi yang diambil itu kuningnya aja, kemudian kita aduk-aduk, kita kocok-kocok ya, kemudian kita minum. Ini bisa mengurangi panas. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil 1 gelas air kelapa muda dan 1 sendok madu, kemudian diaduk
secara merata. Kemudian ini bisa diminum untuk 2 kali sehari, pagi dan sore untuk dewasa, dan untuk balita itu bisa diminum 2 kali sehari sebanyak setengah gelas. Jadi 1 gelas untuk pria atau wanita dewasa, dan untuk balita itu cukup setengah gelas aja. Kemudian ini bisa menanggulangi demam berdarah. Caranya adalah 1 buah kelapa muda ya, dan 1 butir jeruk nipis. Caranya bagaimana? Caranya adalah jeruk nipisnya itu diperas, kemudian diambil air kelapa, kemudian diaduk-aduk. Ini bisa diminum 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Kemudian bisa mengurangi gejala kencing batu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil 1 buah kelapa muda ya, kemudian 1 butir telur ayam kampung mentah. Bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah sama seperti untuk menurunkan panas tadi, menurunkan demam tadi, yaitu diambil kuningnya, jadi dipisahin antara kuning dengan putih telurnya, kemudian kuningnya itu dikocok dengan air kelapanya gitu. Itu bisa diminum 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Kemudian bisa mengurangi sakit haid. Caranya adalah 1 gelas air kelapa hijau dan 1 potong gula aren. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah kedua bahan tersebut dicampur dan diaduk sampai merata. Cara menggunakannya adalah diminum 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore selama 3 hari berturut-turut. Kemudian ternyata air kelapa juga bisa mengobati influenza, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ambil 1/4 buah kelapa ya, kemudian kita potong kencur sebesar ibu jari. Cara membuatnya adalah buah kelapa dan kencur diparut, kemudian bahan tersebut dicampur merata, tambahkan 1 gelas air masak, kemudian diperas, ambil airnya. Ini bisa diminum 1 kali sehari. Kemudian ini ada morbili, bahannya adalah 2 helai daun kelapa kering, kemudian setengah genggam daun korokot, kemudian setengah rimpang drigo benggel, kemudian setengah genggam daun petai Cina, kemudian ada 10 waras dan secukupnya. Cara membuatnya bagaimana? Jadi semua bahannya itu dicampur, kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian dibedakkan pada tubuh ya, seluruh tubuh. Nah, ini bisa mengobati ternyata teman-teman itu cacing kremi. Bagaimana caranya? Caranya adalah 1/4 buah kelapa dan 1 buah wortel. Caranya adalah buah kelapa dan wortel itu diparut, kemudian dicampurkan, ditambah dengan 1 gelas air, kemudian diperas, saring airnya, kemudian diminum malam hari menjelang tidur. Kemudian bisa juga teman-teman untuk mengobati gigi berlubang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan batok kelapa atau tempurung ya teman-teman. Caranya adalah tempurung tersebut dibakar dan minyak yang keluar itu di pinggir api diambil dengan kapas yang digulung sebesar lubang gigi, kemudian dimasukkan kepada lubang gigi yang sakit itu. Insya Allah sembuh teman-teman. Ini ada khasiatnya untuk mencegah uban teman-teman. Jadi caranya adalah dari minyaknya itu nanti kita urut-urut ke kepala ya, santannya itu. Ini bisa digunakan. Nih teman-teman bisa baca. Kemudian bisa menghilangkan ketombe teman-teman. Ternyata sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya, air kelapa ini. Ini dia teman-teman 7 alasan perlu minum air kelapa. Nah, kenapa kita perlu minum air kelapa teman-teman? Ternyata air kelapa itu lebih bernutrisi ketimbang dengan susu penuh karena tidak mengandung kolesterol dan lemaknya itu sangat rendah sekali. Kemudian air kelapa dapat memperbaiki sirkulasi darah dan dikenal mampu memperbaiki saluran pencernaan teman-teman. Kemudian air kelapa tidak hanya untuk membuat sistem kekebalan tubuh Anda lebih baik, tetapi juga membantu tubuh melawan beberapa jenis virus penyebab penyakit. Jadi sangat bagus banget teman-teman, apalagi sekarang Indonesia ini sangat rentan sekali dengan berbagai virus dan penyakit. Ini bagus untuk membantengi diri teman-teman dari berbagai macam penyakit. Tidak salah kan? Alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati teman-teman. Dan air kelapa itu sangat gampang ya ditemui. Kalau misalkan tidak ada air kelapa yang murni langsung dari kelapanya, bisa dibeli yang
kemasannya teman-teman itu ada di berbagai supermarket yang bisa kita jumpai ya. Kemudian air kelapa ternyata bisa nih untuk, nah jika Anda mengidap penyakit batu ginjal, nah biasakanlah meminum air kelapa secara rutin. Kebiasaan meminum air kelapa akan membantu memecahkan batu ginjal dan memanfaatkan dan memudahkan batu ginjal tersebut keluar dari tubuh. Kemudian air kelapa juga dikenal sejak dahulu untuk menyembuhkan berbagai gangguan saluran kencing. Jadi, segelas air kelapa akan meredakan rasa sakit akibat susah kencing. Jika Anda masih merasa pusing karena mabuk, tak ada yang bisa memulihkan dengan cepat selain mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa yang rasanya lembut, enak banget itu ternyata sangat kaya dengan elektrolit dan potasium. Nah, potasium ya, dengan potasium. Oke. Nah, potasium dapat membantu tubuh mengatur tekanan darah dan fungsi organ jantung, teman-teman. Nah, ini dikutip dari berbagai sumber. Teman-teman, ini dikutip dari .org. Ternyata khasiat air kelapa muda untuk ibu hamil. Nah, khasiat air kelapa muda untuk ibu hamil yaitu apabila rajin minum air kelapa muda terutama di trimester 3 kehamilan, maka air ketuban akan bersih dan bayi yang dilahirkan juga bersih kulitnya, lebat rambutnya dan bening matanya. Sejauh ini memang belum ada penelitian yang secara ilmiah kebenaran tersebut. Namun, air kelapa muda memang mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi ibu hamil. Zat-zat itulah yang barangkali secara tidak langsung membuat bayi lebih sehat sebagaimana disebut dalam saran tradisional itu. Nah, manfaat air kelapa muda untuk ibu hamil sebagai elektrolit alami. Air kelapa muda kaya dengan kandungan elektrolit, klorida, kalsium, potasium, magnesium, sodium, dan riboflavin sebagai isotonik alami yang kaya mineral dan memiliki elektrolit sama dengan elektrolit tubuh. Air kelapa muda sangat bermanfaat untuk rehidrasi dan memulihkan stamina tubuh. Ibu hamil membutuhkan lebih banyak air dibandingkan dengan orang lain. Dehidrasi secara kehamilan selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk sakit kepala, kram, edema, dan bahkan kontraksi yang dapat menyebabkan persalinan prematur. Jadi teman-teman, untuk menghindari bayi prematur, teman-teman bisa meminum air kelapa. Ini sangat bermanfaat sekali untuk ibu hamil dan sangat dianjurkan sekali. Nah, ini dia manfaat air kelapa muda untuk ibu hamil sebagai diuretik alami. Sebagai diuretik natural yang steril, air kelapa muda melancarkan air seni dan membantu membersihkan saluran kemih. Hal ini berkhasiat mengeluarkan zat-zat toksik dari tubuh dan mencegah infeksi saluran kemih yang juga cukup umum terjadi pada wanita hamil. Ini dia teman-teman khasiat air kelapa muda untuk ibu hamil sebagai anti penyakit. Air kelapa muda mengandung asam laurik, asam yang membantu melawan penyakit. Asam laurik juga terdapat atau terkandung dalam air kelapa sama dengan yang terdapat di air susu ibu dan memiliki karakteristik anti jamur, anti bakteri dan antivirus sehingga menjaga kesehatan ibu dan bayi dari virus seperti herpes, HIV ya, serta bakteri yang lainnya. Ini dia teman-teman, manfaat air kelapa muda untuk ibu hamil sebagai manfaat air kelapa muda untuk ibu hamil sebagai membantu pencernaan. Air kelapa juga dikenal atau dipercaya memperbaiki fungsi pencernaan. Selama kehamilan, plasenta memproduksi hormon progesteron yang memperlambat kontraksi otot lambung sehingga pencernaan pun melambat. Air kelapa dapat membantu meningkatkan kecepatan
pencernaan. Ini dia khasiat air kelapa muda untuk ibu hamil sebagai untuk meningkatkan HDL. Air kelapa muda tidak mengandung lemak dan kolesterol. Bahkan menurut riset dapat meningkatkan kolesterol baik di dalam tubuh. Nah, sebaiknya teman-teman bisa meminum air murni, itu air kelapa murni ya, mulai dari sekarang. Dan jika air kelapa tidak bisa teman-teman dapati ya, teman-teman bisa minum air kelapa kemasan yang siap minum yang bisa dibeli di supermarket terdekat. Sejuta manfaat, sejuta khasiat, semoga berkah.